sampai melihat pria di depan mata menerima medali kehormatan tertinggi negara. Hanya anak pria itu yang tahu. Ayahnya menyimpan banyak prestasi dan nama. Ternyata pria itu adalah tokoh terkemuka di bidang pembuatan mesin. Selama hidupnya mengabdi untuk negara, membuat banyak usaha untuk menjaga negara. Setelah pensiun, ia menyembunyikan identitasnya. Datang ke pabrik mesin anaknya sebagai petugas kebersihan. Diam-diam menjaga standar pembuatan mesin untuk anaknya. Suatu hari, putri dari asosiasi pembuatan mesin setempat datang untuk inspeksi di pabrik mesin. Tanpa sengaja, pakaian terjepit mesin. Dia berteriak ketakutan meminta tolong. Seketika semua orang di sekitar panik. Menghadapi struktur mesin yang rumit. Tak ada yang tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Di saat-saat genting ini. Bos, bos. Obeng silang. Kunci hex, suka itu. Ini adalah peralatan impor. Satu unit harganya puluhan juta. Seorang petugas kebersihan jangan sembarangan bergerak. Jangan bicara, yang penting adalah menyelamatkan orang. Kamu tidak apa-apa. Lain kali jangan datang ke pabrik dengan pakaian seperti ini. Segera pergi ke ruang medis untuk diperiksa. Lihat apakah ada yang terluka. Terima kasih, Om. Hei, Mbak. Ayo. Terima kasih. Keren banget. Hahaha. Kamu ini sudah tua tapi masih nakal. Di depan umum buka baju cewek. Hei, bos. Mesin kita memang tidak normal. Hei, kamu kira aku buta ya? Ah? Kakek tua ini masih berani membantah. Ayo, bos Yo. Dia benar-benar sedang menyelamatkan orang. Iya, dia memang sedang menyelamatkan orang. Iya? Kalian semua ngumpul ngapain? Tidak ada yang kerja. Ini kan jam kerja. Semua kembali kerja. Ini adalah peralatan impor. Teknisi tingkat nasional saja perlu beberapa hari untuk menyesuaikan. Siapa yang menyuruhmu bergerak? Pak Zhang ini nakal. Merusak peralatan di bengkel. Hari ini harus aku kirim kamu ke penjara. Ayo, ayo, ayo. Ada apa ini? Petugas kebersihan ini membuka baju cewek di bengkel kita. Juga merusak interior mobil kita. Aku sedang mau mengirim dia ke kantor penegakan hukum. 56. Tadi ada seorang gadis yang roknya terjepit di mesin. Saya panik ingin menyelamatkannya. Jadi saya menekan tombol darurat. Bahkan saya membongkar beberapa sekrup. Tapi untungnya orangnya tidak apa-apa. Maaf ya. Saya salah menilai orang. Diam. Apakah nyawa manusia tidak lebih penting daripada mesin? Pergi ke bagian keuangan untuk menyelesaikan gaji itu. Seret dia keluar dari sini. Baik. Sial. Ibu, saya sudah bilang berapa kali. Jangan bekerja di tempat pijat kaki. Jadi pacar tunggal itu lebih baik. Kamu tetap tidak mau pergi. Sekarang sudah begini. Hampir saja ditangkap sebagai orang jahat. Ya, lihat kamu. Tempat sebesar ini. Tidak ada yang mengawasi. Kalau terjadi sesuatu, bagaimana? Kamu hanya menyapu di sini. Bisa bantu saya lihat apa? Lihat mesin impor ini. Mereka bahkan tidak tahu cara menekan tombol darurat. Kalau bukan karena ayahmu yang turun dari langit dan bertindak tepat waktu, bisa jadi ada yang kehilangan nyawa. Ah sudah. Tidak mau mendengar omong kosongmu. Besok di pabrik ada seminar pertukaran. Aku masih harus mencari beberapa tokoh besar di industri. Mereka itu orang penting. Orang penting apa? Aku adalah ayahmu. Seberapa penting pun, tetap ada ayah. Hari ini hadir. Sembarangan, kamu bisa menekan tangan mereka di tanah. Pabrik mesin Su Yongzi. Liu Tianlei. Hanya bekerja sama dengan perusahaan militer di Amerika. Dan Liu Jiangwo. Direktur pabrik Kinshan. Ah sudah, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Masih banyak yang harus dilakukan. Pergi saja. Jangan sampai. Dapat bantuan.
Hal ini saja kalian harus mempelajari setengah hari. Hahaha. Baut kiri kencang 3 putaran, longgar 1 putaran. Baut kanan, tambah 1 washer, kan sudah cukup. HMPH, 1 per 1, kamu coba saja. Lihat. Dia benar-benar hebat. Sangat luar biasa. Tanpa pengalaman puluhan tahun, tidak mungkin menemukan masalah secepat ini. Ah, Kenapa petugas kebersihan masuk? Ini adalah pertemuan pertukaran teknologi. Kamu ngomong apa di sini? Saya juga datang untuk menghadiri pertemuan ini. Kamu ikut pertemuan apa? Keluar, keluar. hei, anakku. Ayahmu sudah datang, anakku. Serahkan ini padaku. Saya, Direktur Sang, sudah mempertimbangkan semuanya. Takut ruang pamer tidak bersih. Ayo panggil ayah yang jadi petugas kebersihan untuk membantu. Hahaha, hei. Bukankah kamu disuruh pulang istirahat? Kenapa kamu datang? Pertemuan pertukaran teknologi yang diadakan oleh anakku. Dasar anak nakal. Tadi ayahmu tampil seperti seorang jenderal. Ya, memang terlihat sangat berwibawa. Kalau begitu, biarkan dia tetap di sini. Ini juga cukup menghibur, ya? Dengar-dengar hari ini Wu Tianlei masuk ke Harry yang paling terkenal. Zhang masih punya ayah yang tidak bisa diandalkan seperti ini. Kalau membuat marah. Ruang resmi. Ayah, kamu memang sengaja ingin membuat orang melihatku tertawa, kan? Saya masih berpikir untuk berbicara dengan bos tentang kerjasama. Saya kira saya sedang mengawasi kamu. Tidak usah, kamu sibuk saja. Saya pergi dulu. Jadi kamu janjikan padaku, jangan sekali-kali cari masalah. 2 bos. Lihat tekstur ini dibuat dengan teknologi cetak 3D. Ayo tunjukkan padaku. Teksturnya bagus. Ini pelindung naga, bukan? Aku sudah menyipitkan mata setengah hari. Hai. Ahahaha, otakmu itu. Lihat aku berusaha keras menghasilkan keajaiban. Kamu hanya perlu berusaha keras. Yang lainnya serahkan pada keajaiban. Ayah, orang berbakat. Ini pertama kalinya aku melihat orang bermain Rubik seperti ini. Ayah Zhang Xiahai benar-benar berpikir di luar kebiasaan. Bukankah ini sudah baik? Iya. Hehehe, ini bukan cara yang pantas. Hehehe, ini bukan cara yang pantas. Istirahat. Mau istirahat. Memiliki kualifikasi untuk ikut konferensi teknologi GC. Jika para bos dari perusahaan besar. Harusnya adalah orang yang pernah mendapatkan kunci emas. Apa? Ayo, Tuan Wu. Ini petugas kebersihannya. Ini adalah ayah dari Zhang Xiahai, Zhang Zong. Dia harus datang untuk menambah wawasan. Xiahai, saya menghargai kamu. Hanya untuk mengatur pertemuan pertukaran teknologi kali ini di pekerjaanmu. Kamu bisa membawa ayahmu untuk melihat dunia. Tapi setidaknya dia harus mengerti aturan. Itu adalah pelajaran dari Tuan Wu. Kamu sudah cukup tua. Tidak bisa membantu anaknya itu sudah cukup. Tapi setidaknya jangan membuat kekacauan. Jangan sampai dia menjadi bahan tertawaan di seluruh acara. Jangan bicara sembarangan, Tuan Wu. Ayahku bukan maksud seperti itu. Ayah, jangan membuat kekacauan. Apa kamu tidak mendengar yang dikatakan Tuan kami? Yang hadir hari ini adalah para ahli teknologi dan kepala pabrik dari berbagai perusahaan besar. Kenapa harus membuat kekacauan? Saya akan segera membawa ayah saya pergi. Jangan marah. Ahli teknologi. Lihat apakah sertifikat saya ini cukup untuk ikut. Kamu seorang pensiunan tua. Apa teknologinya? Sudahlah, Wu Tianlei. Biarkan dia tinggal, Xiao Han.
Xiahai. Saya akan membuatmu marah. Hanya untuk membuatmu menjadi penyelenggara pertemuan pertukaran teknologi ini. Bagaimana bisa kamu membiarkan ayahmu menjadi ketua di sini? Saya masih kurang satu ruang operasi. Bintang kan tidak perlu mengantar. Biarkan dia datang. Tidak, ayah saya tidak layak untuk Anda khawatir. Jadi, jaga dia baik-baik. Sudah sepuh, tidak ada yang benar. Sembarangan ambil sertifikat bisa menipu. Ada apa denganmu? Hahaha, saya baru saja menarik kartu. Biarkan saya menghukumnya dengan baik. Kamu salah paham. Saya ingin kamu menghormati dia dengan baik. Dia membesarkanmu. Sebagai anak, kamu harus menghormati dan berterima kasih. Apa? Dia bisa datang ke pertemuan. Itu untuk mendukung kita. Nanti perkenalkan saya. Tidak perlu. Jika kamu ingin bertemu dia, saya akan memanggilnya sekarang. Lihat, sudah terburu-burukan. Apa yang baru saja saya katakan? Berterima kasih dan menghormati. Sudahlah, bersikap sopanlah padanya. WhatsApp. Tenaga teknis tingkat nasional tidak memiliki kejahatan berat. Cincin, kamu teba itu kapan? Tidak mungkin tidak tahu. Tadi ibu hampir membuat Pak U marah. Aduh, kakek itu terlalu pemarah. Tenang saja, aku tidak akan mempermasalahkannya. Kamu tidak mempermasalahkan orang itu. Aku sudah berusaha berbicara baik-baik. Dia tidak mempermasalahkanmu. Cepat lihat, Bu Su datang. Direktur wanita dari grup Zifu, Su Yuhong. Ini bukan Xiao Hong. Apa Xiao Hong? Jangan teriak sembarangan. Ayo, Xiao Hong, Xiao Hong, Xiao Hong. Suzong, jangan berdebat dengan dia. Pemilik cantik dari pabrik mesin Cihong. Diperlakukan seperti pelayan oleh seorang kakek. Zhang Xiahai punya ayah seperti ini. Benar-benar sial. Ketika Zihuan Ge datang, aku masih berpikir, apakah aku akan bertemu kamu di pertemuan ini? Ini kebetulan sekali. Jadi selama bertahun-tahun ini, kalung ini selalu kamu pakai. Ini adalah barang uji yang kamu buat sementara saat mengatur mesin bubut untukku. Juga merupakan titik awal dalam hidupku. Sangat berarti. Tentu saja harus disimpan dengan baik. Saat itu aku membuat 2 barang uji. Yang ini, aku juga selalu pakai. Cincin ini, aku juga selalu memakainya. Apa yang terjadi? Ayahmu kenal dengan Suzong. Kenal saja. Tidak lihat kalung emas yang dia pakai. Berbeda dengan garis bumi. Jangan sembarangan bicara. Ayah, ini anakku, Xiao Hai. Pabrik ini juga miliknya. Sudah lama aku mendengar tentangnya. Xiao Hai selama beberapa tahun ini. Perkembangannya cukup baik. Baru tahu ternyata dia anakmu. Dengar-dengar pesananmu tidak bisa diproduksi. Bagaimana kalau sisa-sisa itu diberikan padanya untuk dilihat? Untuk masalah presisi, kamu tidak perlu khawatir. Dengan aku mengawasi, pasti tidak ada masalah. Dengan sikap profesional seperti Zihuan Ge, dalam hal kualitas, aku pasti tidak khawatir. Kalau begitu, kita sepakat. Biarkan Xiao Hai membantuku mengurangi tekanan produksi. Baik, kita sepakat. Aku akan segera datang. Ayo sini. Nak, datang sini. Xiao Hong bilang Suzo mencariku. Hai, Suzong. Maaf merepotkanmu. Jangan salahkan aku. Ayah, kalau mau salahkan, salahkan aku saja. Hai, Kenapa kamu menarik saya lagi? saya sedang berbicara bisnis denganmu. Ayah, bisakah kamu tenang sebentar? Kamu berbicara bisnis dengan Pak Su. Dia punya posisi yang tinggi. Hanya bicara sepatah 2 kata denganmu. Apa kamu serius? Siapa yang bilang begitu? Dia sudah setuju untuk memberikan pesanan yang berlebih padamu. Baiklah, anggap saja apa yang dia katakan itu benar. Tapi kamu harus mempertimbangkan apakah saya bisa mengerjakannya. Itu adalah pesanan internasional. Jika saya menghasilkan banyak barang cacat, tidak hanya merusak reputasi perusahaan kita, tetapi juga membuat orang asing tertawa. Jangan ganggu saya, ayah. Jika kamu pensiun dan tidak bisa diam, lebih baik kamu kembali ke bengkel. Bersihkan lantai itu beberapa kali. Sudah bilang jangan ganggu saya. Pak Su. Saya dan ayahmu adalah teman lama. Panggil saya Ibu Su saja. Saya ingin membicarakan masalah pesanan. Apakah kamu punya waktu? Dia tidak punya waktu. Dia harus mengantarkan saya ke bengkel. Ayah, kamu salah dengar.
Saya bilang kamu tidak perlu kembali ke bengkel. Di sini untuk melihat lebih banyak. Hehehe, baiklah. Mari kita bicarakan urusan bisnis dengan baik. Saya Lisen, kepala pabrik mesin Bomei. Ah, benar. Saya ingin meminta Anda untuk membantu sedikit dengan Suzong. Dia memanggil Anda paman, kan? Jika Anda tidak keberatan, saya ingin memanggil Anda sebagai ayah angkat. Ayah angkat yang terhormat. Mohon Anda berbicara baik tentang kami di depan Suzong. Tidak mungkin, kan? Jangan terlalu banyak anak. Saya hanya seorang pensiunan tua. Ayo, paman, ini. Ketua Asosiasi Manufaktur Mesin, Kian Kian, juga datang. Tidak menyangka, saya secara acak membantu. Ternyata yang saya selamatkan adalah putri ketua asosiasi. Paman, jangan berlebihan. Bagaimana bisa pahlawan menyelamatkan kecantikan jatuh kepada Anda? Betul, kan? Paman Lauye, dia sudah datang. Nona, saya Li Zhen dari Angkatan Bomei. Saat tahun baru, saya pernah makan bersama ayah Anda. Bahkan memberi Anda angpau. Yang mengirimkan iPhone kepada saya. Paman, saya sedang mencarimu di mana-mana. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Itu hanya hal kecil. Ayo, saya traktir makan. Tempatnya terserah Anda. Pertama Su Yuhong, lalu Leng Qiuyue. Kenapa dia kenal semua orang? Saya juga bingung. Ini situasi apa sih? Bukankah itu putri ketua Leng? Kenapa ayahku begitu akrab dengannya? Xiao Hai, ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Ayahku yang tidak bisa diandalkan ini lagi-lagi akan membuatku repot. Tidak bisa diandalkan sekali. Ini masih kakak relawan yang saya kenal. Tante Su, saya adalah anaknya, jadi saya sudah paham. Dia. Setelah pensiun, dia hanya membuatku repot sepanjang hari. Dan aku yang harus menanggung semuanya. Sepertinya kamu salah paham tentang ayahmu. Salah paham? Saya sudah mengenalnya sejak lahir. Tidak mungkin setelah bertahun-tahun. Saya bahkan ingin mencarikan teman untuknya. Harus benar-benar mengawasinya. Sayangnya, siapa yang mau dengan kakek pensiunan ini? Itu belum tentu. Tuan Wu. Brokoli adalah kepala pabrik di berbagai pabrik pemesinan. Para elit teknologi sudah tiba. Baiklah, hari ini adalah pertemuan komunikasi ini. Siapa yang bisa membuat komponen ini di tanganku? Hadiah 20 juta, ditambah 500 juta untuk pengiriman laut. Tuan Wu, hanya sebuah komponen kecil ini. Apakah perlu memberikan begitu banyak? Bodoh. Ini adalah hal yang ditugaskan oleh Tuan San Xinming. Siapa yang ingin uang Tuan San? Siapapun yang melakukannya adalah urusan Profesor Wu. Tuan San adalah raksasa industri militer Amerika. Dukungannya. Saya bisa menguasai seluruh industri mesin domestik. Apakah identitas orang tua itu sudah ditentukan? Masih menunggu kabar. Menteri baru saja menerima informasi untuk menyelidiki. Teknisi tingkat nasional Zhang Ziwan. Siapa yang berani sebesar itu? Zhang Ziwan adalah pemimpin dalam industri manufaktur mesin. Melalui tangannya, pesawat tempur generasi ke-8, rudal antar benua jarak jauh, kapal induk, semua alat berat negara ini, secara langsung terwujud. Paling tinggi. Katakan saja, teknisi tingkat nasional. Identitas Zhang Guoxi hampir selesai masa kerahasiaannya. Sudah saatnya dunia mengetahui kontribusinya.
Tuan Wu, di antara talenta teknis tingkat nasional tidak ada Zhang Zi. Berani sekali. Tuan Wu, di antara talenta teknis tingkat nasional tidak ada Zhang Zi. Berani sekali. Dengar-dengar Tuan Wu, hari ini akan memberikan hadiah untuk metode pembuatan sebuah komponen. Siapapun yang bisa membuatnya, akan diberikan hadiah dan banyak pesanan. Hadiah dari Tuan Wu diperkirakan sangat sulit. Tingkat keterampilan di pabrik kami biasa saja. Takutnya lebih sulit dari yang dibayangkan. Ayo lihat, kalian semua terlihat cemas. Tidak peduli komponen apapun. Itu semua dirancang oleh manusia. Tidak mungkin terlalu sulit. Ingat ketika saya membuat roket pertama saya juga tidak merasa itu sulit. Apakah kamu mengerti tentang pembuatan mesin? Apakah kamu membuat roket dengan tangan? Kamu pasti membuat model mainan. Model mainan apa? Ini benda asli. Begini cara membuatnya. Tingginya 5 lantai. Bisa melesat ke langit. Hahaha. Kalian tidak percaya ya? Om tidak menulis seperti itu. Dan kamu, jangan buat aku tertawa, ya, hahaha, Om, kamu harus. Kamu benar-benar hebat seperti Ommu. Nanti tunjukkan sedikit keahlianmu pada kami. Ya, tidak masalah. Nanti kalau kamu lihat keahlianku, jangan minta aku ajari, ya. Zhang Ziyuan. Pertemuan kita segera dimulai. Kamu tidak berhak berada di sini. Silakan keluar. Bukankah aku sudah memberimu senjata? Kamu malah menambah masalah untukku. Kamu bilang ini. Kenapa kamu sobek? Aku sudah memverifikasi dengan orang lain. Ini palsu. Berani sekali kamu. Berani memalsukan sertifikat untuk menipu Tuan Wu. Asisten Wang, menurutku, lebih baik kita biarkan dia di sini. Tidak usah dibahas yang lain. Kakek ini memang pandai menghibur. Ya, iya, benar. Dia bahkan bisa membuat roket dengan tangan. Nanti dia juga harus menunjukkan keahliannya. Dua bos. Aku hanya menjalankan perintah. Cepat pergi. Jangan paksa aku untuk bertindak cepat. Ini sebenarnya bagaimana? Direktur Zhang telah memalsukan sertifikat untuk menipu kita semua. Saya harus mengajaknya keluar. Dia adalah ayahku. Ini adalah pabrikku. Jadi kamu harus lebih mematuhi aturan. Hargai kesempatan yang diberikan oleh Tuan Wu. Kamu katakan, jika ayah Zhang Xiahai tidak mau pergi, jika sampai membuat Tuan Wu marah, lalu bagaimana dia bisa bertahan di industri ini? Ini karena kemampuan diri yang tidak cukup. Dalam hidup dan bekerja, kita harus memperhatikan orang lain. Ayah, kalau begitu kamu pulang dulu. Jangan buat aku sulit. Jika aku ingin membuatnya tetap tinggal, tidak tahu apakah aku cukup memenuhi syarat ini. Aku juga ingin membuat paman tetap tinggal. Ayah, kalian ini. Tidak ada pilihan. Setiap orang punya kepentingan. Jika Kak Ziwan tidak bisa tinggal, maka pabrik mesin Zihong kami akan mundur dari pertemuan ini. Tuan Su, Anda tidak bisa pergi. Aku juga akan memberitahu ayahku tentang sikap merendahkanmu ini, agar dia membokotmu di seluruh industri. Nona Leng, ini semua adalah kesalahpahaman. Aku hanya menjalankan perintah. Saya hanya menjalankan perintah. Ada apa lagi ini? Tuan Wu, asisten Anda ini, hari ini harus mengusir Zhang Xiahai. Ini agak tidak pantas, kan? Asisten Wang ini benar-benar tidak berguna. Orang yang tidak tahu pasti mengira ini adalah rencana Tuan Wu. Bukan saya? Apa urusanmu? Meskipun saya dan Zhang Yaohai bersaing, tidak bisa membiarkanmu memperlakukannya seperti ini. Sungguh bukan saya yang... Apakah kamu? Bukan saya. Tuan Hu, saya khawatir di pertemuan nanti. Dia hanya seorang petugas kebersihan, tidak mengerti apa-apa. Bisa mempengaruhi semua orang. Siapa bilang saya tidak mengerti teknologi yang kalian gunakan sekarang?
Itu semua adalah sisa-sisa yang saya mainkan dulu. Saya malas untuk memberitahu kalian. Nanti saya akan tunjukkan sedikit. Ya, Ibu, kamu jangan banyak bicara. Ayo, masih mau menunjukkan. Saya rasa, hanya bisa menjerumuskan anaknya. Pertemuan segera dimulai. Kamu tetap di sini. Dengar-dengar kamu tidak belajar tentang komponen? Ya. Biarkan ayah membantumu? Ya. Dijamin akan membuat pabrikmu di Laut Jauh menjadi terkenal. Ayah, jangan ikut campur sembarangan. Tadi Tuan Wu hampir marah, Tuan Yao. Ayo, bos. Urusan ini jangan kamu khawatirkan. Pak Yao di pabrik kita sudah bertanggung jawab atas undian Jincup selama 3 periode berturut-turut. Hal ini pasti tidak ada masalah. Pak Lau Yao, teknisnya masih biasa-biasa saja. Cukup, tapi tangannya tidak stabil. Setiap kali saya melihat dia membuat komponen, saya selalu cemas. Hanya seorang yang menyapu bisa menilai teknis saya. Betul. Jangan berdebat dengan dia, ayahku. Dia memang begitu. Jangan marah, Pak Manayer. Banyak bos besar di luar sana yang menawarkan harga tinggi untuk merekrut saya. Saya tidak pergi. Sekarang, ayahmu menghina saya seperti ini. Jujur saja. Saya sudah berkecimpung di bidang ini selama puluhan tahun. Dikatakan bahwa teknis saya tinggi. Kamu siapa? Sudahlah. Ayo pergi. Tuan Liu memberikan hadiah. Pertama, sedikit usaha. Saya akan mendidik ayah saya untuk membuat Anda merasa lebih baik. Guru bilang jangan pergi dari Shenzhen. Jika kamu membuatnya marah, dari mana saya bisa mendapatkan senior? Pertemuan pertukaran teknologi mesin di pasar brokoli sekarang dimulai. Jangan bersuara. Hari ini, pertemuan kita hanya memiliki satu tema. Melihat pabrik mana yang bisa memproduksi. Pabrik yang berhasil memproduksi komponen ini. Hadiah uang tunai 20 juta. Ditambah dengan pesanan internasional 500 juta dolar. Tuan Wu, apakah semua yang Anda katakan itu benar? Pesanan 500 juta dolar ini cukup untuk saya hidup selama 10 tahun. Hahaha, saya Wu Tianlei. Saya selalu menepati janji. Dengan ada Master Yao di sini, pesanan hadiah ini pasti menjadi milik saya. Ayah, kenapa kamu muncul lagi? Terlihat lagi. Komponen ini mirip dengan yang ada di rudal antar benua. Pabrik mesin Laut Jauh sudah menyiapkan berbagai jenis peralatan pemrosesan. Ayo semua, mulai saja. Master Yao, kenapa kamu masih terdiam? Ayo kerja. Aduh, saya benar-benar minta maaf. Direktur Zhang lupa memberitahumu. Master Yao, baru saja pindah ke pabrik mesin Qinshan kami. Master Yao, saya biasanya tidak memperlakukanmu dengan buruk. Di saat-saat penting seperti ini, kenapa kamu mengkhianati saya? Perlakuan yang diberikan Direktur He lebih baik, dan mereka tidak menganggap teknis saya ceroboh. Wah, lihat apa yang kamu lakukan. Sepertinya hadiah dari Tuan Wu tidak akan kamu dapatkan. Master Liu, saya mohon, lewati saja pertemuan ini. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Kamu ini sikapnya seperti minta tolong. Coba saja pulang dan coba lagi. Ada apa ini? Hei, kamu ini anak nakal. Tadi masih mau mengakuiku sebagai ayah angkat. Sekarang tiba-tiba tidak mengenal orang lagi ya. Ayah angkat? Cih. Aku bercanda sedikit, kamu benar-benar percaya. Pak Wu bisa memberiku keuntungan. Jadi dia bisa jadi ayah kandung sekalipun. Kamu ini tukang bersih yang bau. Tidak menjaga kebersihan. Wah.
Master Yo adalah guru paling berpengalaman di pabrik kami. Dia sudah pergi. Aku mau cari orang kemana untuk menggantikan dia. Tidak apa-apa, ayah akan membantumu. Hanya bagian ini. Tangan ayah sudah terluka parah. Ibu juga sudah berapa lama? Kamu bercanda denganku ya? Uang kembalian yang diminta Pak Wu itu bukan bercanda. Sudahlah, kamu pikirkan saja. Mau jalan-jalan kemana saja. Kalau aku masuk, pasti akan mengganggu. Anak kecil ini. Keterampilan master ini lumayan bagus. Wajahnya masih kurang sedikit. Oh iya, aku dengar Master Yo cukup awal. Apakah kelompok Heiwan masih memiliki laboratorium Xiaoyu? Tidak perlu orang lain. Aku saja yang pergi. Aku ingin menunjukkan kepada anak ini. Ayahnya sebenarnya punya kemampuan apa? Tapi sudah tua. Gunakan sedikit tenaga. Kalau begitu, aku akan memijatmu. Maaf ya. Ya. Hehehe. Hong Hong, Mua. Hong Hong, sudah lama tidak kontak. Apakah kamu merindukanku? Liang Wei, kenapa kamu menelepon lagi? Mau apa lagi? Apa kamu belum tahu? Tentu saja, aku ingin bersenang-senang denganmu di bawah bulan. Menghabiskan malam yang indah. Hahaha. Hua-hua, kenapa di tempatmu begitu ramai? Aku sudah bilang padamu. Wanita sepertimu yang begitu menawan, tidak seharusnya berurusan dengan barang-barang rongsokan seperti ini. Selama kamu bersamaku, aku jamin kamu akan hidup enak. Uang yang nyata. Jangan terus-terusan cemberut. Liu Wei, aku sudah memberitahumu. Liu Wei sudah memberitahuku. Jangan terus mengganggu saya. Kita bukan sejalan. Kamu selalu begitu tidak manusiawi. Kamu seperti gunung es. Tapi semakin kamu seperti itu, semakin aku ingin menaklukkanmu. Hahaha, panggil aku ya. Handphone, aku pegangkan untukmu, lanjutkan. Halo. 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 Hong Hong. Kamu ini. Siapa sih petugas kebersihan ini? Kenapa kamu memberi pijatan pada orang tua itu? Orang tua yang mana? Perhatikan baik-baik. Aku adalah kekasih lama Xiao Hong. Kamu ini orang tua. Jauhkan tangan kotormu dariku. Kamu petugas kebersihan yang bau. Percaya atau tidak, aku sekarang akan membunuhmu. Tidak percaya? Ayo datang sini. Nama tidak berubah. Tidak mengubah marga. He Jianhua, Direktur Pabrik Mesin Kingsan. He Jianhua, ya, tunggu saja kamu. Terima kasih ya, Kak Ziwan. Tapi, Liu Wei adalah anak dari ketua grup Wan Xiang. Kekuatan yang sangat kuat. Kamu harus sangat hati-hati ya. Jika dia benar-benar datang, juga yang bernama He itu tidak ada masalah kan? Iya. Istirahat sudah cukup. Sudah saatnya memperjuangkan pendidikan Xiao Hai. Haha. Baiklah, Ziwan Ge, kamu pergi sibuk dulu. Hang. Xiao Hai ini benar-benar sudah putus asa. Sampai-sampai mendorong ayahnya keluar. Orang tua ini biasanya hanya menyapu di bengkel. Mencuri beberapa trik dan merasa dirinya hebat. Tidak tahu diri. Kami para guru tua ini. Semua mulai sebagai magang selama 3 tahun. Lalu bekerja sebagai buruh kecil selama 5 tahun. Mengandalkan waktu untuk menghasilkan uang. Dia yang hanya menyapu lantai, bisa membuat apa? Lucu sekali. Tidak apa-apa, nanti kamu lihat mereka berdua tertawa. Metode tua ini sangat berpengalaman. Tangan juga sangat stabil. Setiap potongan tepat pada tempatnya. Ini tidak mungkin. Master Yo, kamu harus lebih berusaha. Harus berhasil menangkap Tuan Wu. Serahkan padaku. Pesanan dan bonus pasti tidak ada harapan.
Hai Ge. Aku lihat paman sedang membuat komponen. Kenapa tidak pergi melihat? Dia itu masih merasa belum cukup memalukan. Ayo lihat saja. Ayo, mereka sedang melakukan apa? Ayah, kamu lagi ngapain sih? Wah, Zhang Xiahai. Kamu benar-benar punya ayah yang baik. Turun langsung untuk menunjukkan kemampuan kita. Ada apa? Ai, Master Yao. Benar-benar tidak salah lagi. 3 kali berturut-turut pemenang penghargaan Jin Mansiu. Ai, sepertinya ada beberapa orang. Tidak akan mendapatkan pesanan hadiah dari Tuan Wu. Ayah, jangan bikin ribut lagi. Hari ini kita masih merasa belum cukup memalukan. Ayo pulang. Jangan, aku lihat paman seharusnya sudah menyelesaikan bagian penting. Nona, ini komponen yang Tuan Wu tawarkan hadiah besar. Pasti ada kesulitan, hanya mengandalkan dia. Bonus dan pesanan pasti tidak ada harapan. Master Yao bahkan sudah pindah kerja. Persaingan di Far Ocean sudah lemah. Hari-hari ke depan akan semakin sulit. Hai Ge, ayahku adalah ketua asosiasi industri mesin. Nanti aku akan minta bantuannya untuk membantumu melewati masa sulit. Waktunya sudah hampir tiba. Sudah selesai dibuat. Ayo serahkan semua komponen kalian. Kawan-kawan. Ayo pergi. Untuk menjamin keadilan. Semua komponen kalian akan melalui mesin ini. Yang memiliki akurasi tertinggi akan mendapatkan hadiah dan pesanan dari saya. Siapa yang pertama? Saya yang pertama, Pak Wu. Komponen yang kami buat di Daluang Machinery pasti akan laku. Apa yang kamu katakan tidak berlaku. Harus melalui pemeriksaan mesin. Saya sudah berusaha. Akurasi jelek, bahkan tidak mencapai 90%. Terima kasih, dokter. Beri kesempatan lagi untuk yang berikutnya. Hang. Bagus. Komponen yang dibuat oleh Chihong Machinery mencapai akurasi 97%. Melebihi harapan. Dengan akurasi ini, saya akan mendapatkan hadiah. Seharusnya saya. Ada Ziwan Ge yang membuatkan komponen untukmu. Saya ditakdirkan hanya bisa pewa. Wah, itu dia. Jangan bercanda dengan saya. Yang berikutnya, Kapten Wu. Saya Hu dari Qinshan Machinery. Ini adalah kebanggaan pabrik kami. Lihat tidak, 98%, ada yang lain. Sepertinya ini adalah Kishan yang megah. Terima kasih kepada Anda, Master Ju, karena tidak berpikir terlalu jauh tentang siswa ini. Saya rasa beberapa orang sudah terlalu asam hingga gigi mereka copot. Apakah masih ada yang belum selesai diproduksi? Aih, Tuan Lu, Anda segera umumkan hasilnya. Apakah masih ada? Jika tidak ada, pabrik mesin Kingshan akan menang. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Bagian yang diproduksi oleh pabrik mesin Yuanhai belum diuji. Wah, Tuan Wu. Hasilnya segera diumumkan. Apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak percaya padamu? Biarkan mereka menguji. Dijamin lebih baik dari yang mereka buat. Tidak ada yang berhasil dibuat. Apakah ini bisa? Apakah ini kuda atau keledai? Ayo bawa keluar dan tunjukkan. Du Baojie benar-benar tidak tahu malu. Aih, Tuan Du. Pabrik Yuanhai tidak ada yang bisa digunakan. Anjing terdesak melompat pagar. Berani-beraninya membiarkan seorang petugas kebersihan menggunakan sampah untuk menipu Anda. Mohon segera blacklist Zhang Xiahai dan pabriknya.
Saya sudah berkecimpung di industri ini selama 30 tahun. Baru bisa menghasilkan teknologi sebesar 98%. Air setengah ember ini tidak mungkin lolos tes. Ketua Dewan meminta dia untuk menguji. Lihat saja bagaimana dia akan mempermalukan dirinya. Tuan Wu, ayahku membuatnya sembarangan. Kita tidak akan menguji. Kenapa tidak diuji? Lagi pula ini adalah hasil kerja keras ayahmu. Jika kamu bersikeras, maka aku akan memuaskanmu sekali. Tapi jika kamu berani menipu aku, maka anakmu tidak akan bisa berharap lagi. Selesai. Barang ini mungkin bahkan tidak bisa dibaca nilainya. Sekarang aku merasa aku sedang menipunya. Dia pasti akan membiarkanku pergi dengan ringan. Kenapa kamu panik? Tenang sedikit. Bagaimana aku bisa tenang di saat seperti ini? Cepat lihat, kemajuan koneksi sudah lebih dari 90%. Wah, bisa juga. Tidak mungkin. Hahaha. Jangan-jangan ini mimpi. Bagaimana mungkin seorang petugas kebersihan bisa mencapai 100% melalui dunia ini berarti tanpa kesalahan? Kamu benar-benar gila. Pasti ada masalah dengan mesin ini. Meminta untuk diperiksa ulang. Kami sudah berulang kali memastikan detektor akurasi ini. Tidak akan ada masalah sama sekali. Pasti dia melakukan sesuatu yang curang. Tadi saat paman membuatnya, kamu ada di samping melihat apa yang bisa dia lakukan. Jelas kamu kalah dalam keterampilan dan tidak bisa menerima kekalahan. Ini sebenarnya bagaimana? Saya juga tidak menyangka dia bisa membuat yang 100% seperti ini. Keluarga dari pihak perempuan, Mister. Saatnya mengumumkan hasilnya. Oh. Umumkan kepada saya. Pabrik mesin Yunhai memenangkan kontrak dari pabrik mesin Jinshan. Ah. Keluar sini. Yang kamu catat tidak salah. Dia benar-benar seperti plester yang lengket. Tentu saja. Saya akan pergi melihat sebentar. Siapa itu? Saya sedang marah dan tidak tahu harus melampiaskannya kemana. Apakah kamu sudah bosan hidup? Kembali ke tempatmu yang tua itu. Ah, orangnya di mana? Bisa kamu bayangkan orang seperti ini? Apakah kamu tahu dia siapa? Saya tidak peduli siapa dia. Berani memukul saya akan menendang sepatu kamu. Dia adalah Liu Wei, ketua grup Wan Xiang. Semua produk kita harus melalui saluran penjualan perusahaan dia. Kita bukan begitu. Itu bukan urusanmu. pergi. Siapa orang sial itu? Kenapa dia bisa mengganggu dia? Ini Liu Wei. Dia hebat sekali. Bukan hanya hebat. Dia adalah pewaris grup Wan Xiang. Menghancurkan kita seperti menginjak semut sangat mudah. Dan ayahnya. Ayahnya bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Ketua Dewan Grup Wan Xiang. Dulu bekerja sebagai peneliti di lembaga negara yang rahasia. Kemudian dia mengundurkan diri. Membangun kerajaan bisnis dari nol. Kekayaannya sangat mengesankan. Oh, dan dia tidak kekurangan dalam hal itu. Jadi hasratnya juga normal. Li Jixian ini pernah bekerja sebagai peneliti di perusahaan negara yang rahasia. Aku ingat sekarang. Orang bodoh ini adalah kenalan saya. Ah, tidak tahu malu. Jangan bicara sembarangan. Saya dengar ada seseorang yang terus mengejar Suyi di sini. Hari ini ayah datang ke sini untuk membuat keributan. Tidak tahu siapa orang tua yang mengganggu dia. Siapa orang tua itu? Bicara terlalu tidak menghormati orang. Ayah, kali ini kamu harus mendengarkan saya. Jangan sekali-kali membuat masalah. Baiklah. Raja Shen sedang marah. Jangan sampai membuatnya marah. Maafkan telinga saya. Sial. Leo, kamu datang untuk apa? Sebaiknya ada seseorang di sini. Ini bukan tempat untuk kalian. Apa urusan orang lain? Yang tahu diri, cepat keluar. Tuan San, ini adalah pertemuan pertukaran teknologi kami. Tidak pantas jika kamu mengusir kami. Pertemuan pertukaran teknologi apa ini? Sekumpulan orang yang tidak kompeten. Saya adalah anak dari ketua grup Wan Xiang. Kalian semua bergantung pada saluran penjualan keluarga kami. Percaya atau tidak, satu kata dari saya bisa membuat pabrik kalian bangkrut. Sekarang saya hitung sampai 3, yang tahu diri. Cepat pergi. Jika tidak, akan dikeluarkan selamanya dari daftar kerjasama dengan grup Wan Xiang. 1, 2,
3. Kami pergi. Hei, Kapten. Berikan ponsel dan pesanan itu padaku. Kamu harus menepati janjimu. Apa? Tuan Shen, saya menemukan Anda. Ini agak mudah. Namanya Zhang Ziwan. Seorang pensiunan petugas kebersihan. Zhang Ziwan, petugas kebersihan tua. Hahaha, lucu sekali. Tidak menyangka dia jatuh ke titik ini. Anda mengenalnya. Saya akan datang ke Dragon Country dalam waktu dekat. Dengan segala cara. Saya juga ingin mendapatkan cara pembuatan komponen tersebut. Kenapa belum pergi juga? Xiao Hong adalah harta saya. Untuk apa kamu simpan itu? MA, ini adalah pabrik kita. Tentu saja saya takut jika masalah ini menjadi besar dan tidak bisa diselesaikan. Tentu saja tidak bisa pergi sekarang. Cinta dan benci antara paman dan bibi. Semangka yang luar biasa. Saya tidak bisa melewatkannya. Ayo, ayo. Semangka mulai. Jangan, kalian benar-benar berani. Sudah mengejarmu begitu lama. Kamu membiarkan seorang kakek jorok menghina saya. Dia di mana? Panggil dia keluar untuk saya. Saya akan menghancurkannya. Kebersihan yang dia maksud tidak mungkin paman, kan? Anak ini terlalu sombong. Siapa yang ingin kamu hancurkan menjadi abu? Saya ingin mengajarinya pelajaran atas nama ibunya. Apa yang kamu sebut mengejarku? Hanya menunggu di depan pintu kantorku dan mengawasi perjalananku. Di lantai ada banyak lilin. Berdiri di dalam sambil memegang bunga segar dan berteriak namaku. Dengan jarak seperti ini, menipu gadis kecil masih bisa. Menurutku kamu ini membosankan dan menjijikan. Jangan sok memberi muka. Kenapa berpura-pura tinggi hati? Coba lihat dirimu, sudah berapa umur? Kalau bukan karena kamu terlihat awet muda. Aku harus berterima kasih padamu. Tolong, jangan lihat aku. Karena setiap kali kamu menatapku, itu membuatku merasa mual. Kamu. Jangan kira aku tidak berani memukul wanita. Kan, aku akan berhenti. Hei. Hei, pelayan kotor, kamu memang di sini menonton. Jangan sampai dia mati. Kenapa kamu mengganggunya? Bukan aku yang mengganggunya. Dia yang terus-menerus mengejar Xiao Wang. Kalau bukan karena kamu melihat catatan di ponsel Xiao Wang, semua itu omong kosong. Bahkan om-om juga terlibat. Cinta 2 orang, pesta 3 orang. Ini semakin seru. Om, jangan sekali-kali meniru dia. Dalam mengejar gadis, ingat, jangan sekali-kali terus-menerus mengejar. Hanya akan mengganggu seperti lalat. Jangan menoleh, aku akan mengajarkan kalian beberapa rahasia cinta. Coba kamu dan Kiwiwe berdua ya. Kapan kita bersenang-senang? Suaranya masih oke kan? Biarkan aku jelaskan lebih rinci. Ayah. Jangan terburu-buru ya. Tenang, ayah ini kuat. Tubuh ayah ini sangat kuat. Menghadapinya itu gampang banget. Sepupu Wang sudah sangat tidak sabar padamu. Menyebalkan dan terus-menerus. Sangat tidak berkelas. Kenapa anak muda harus terburu-buru? Keluar, Wang juga yang kamu panggil. Lihat, dia sudah terburu-buru lagi. Anggap saja kamu orang tua yang menyebalkan. Jangan-jangan Sui Hong datang untuk menggangguku. Kamu ini seorang petugas kebersihan yang miskin dan bau. Pewaris grup Wan Xiang. Orang normal pasti tahu cara memilih. Sudahlah. Aku tidak mau berdebat dengan orang tak dikenal sepertimu. Sekarang, berlutut dan nyanyikan 3 kali. Seperti menaklukkan anjing. Aku pergi, anggap saja tidak ada yang terjadi. Hahaha, jangan terlalu berlebihan. Ini bukan tempatmu untuk bertindak sembarangan. Apakah aku sudah memberimu muka? Aku Liu Wei. Wanita seperti apa? Di luar, para selebriti internet sedang antre menunggu aku mengejar mereka. Bisa melihatmu adalah keberuntungan yang kau dapatkan selama 8 generasi. Ayo, ini adalah berkah. Kau masih melindungi orang tua yang bau ini. Hari ini harus membunuhnya. Jika membunuhnya, kau tahu dia siapa. Mereka hanyalah petugas kebersihan yang bau. Aku bilang padamu, ayahku juga dalam perjalanan. Dia sudah lama ingin bertemu denganmu. Sebaiknya kau lebih peka.
dia satu persatu. Semuanya benar-benar hancur. Anak nakal ini, bahkan ketua dewan masih mau datang. Aku takut kali ini akan terjadi masalah besar. Kakek, cepat lari. Mau lari kemana? Biasanya kau melihat ayahku mati. Liu Wei, jangan terlalu berlebihan. Kenapa sekarang takut? Sudah terlambat. Wah, cepat kembali. Urusan mereka berdua, kenapa kau ikut campur? Aku tidak bisa menghadapi kedua orang ini. Takut apa? Ayah, ajarkan satu trik lagi. Dalam mengejar wanita, jangan pernah ragu. Semakin kau ragu, orang lain semakin merendahkanmu. Belajarlah dengan baik. Perhatikan baik-baik. Aku dan Xiao Hong adalah pasangan yang sempurna. Kenapa kamu harus ada di tengah? Sialan. Katakan sesuatu. Kamu. Demi menciumku. Kamu membuat seorang tua. Kamu si pelacur tua. Kamu benar-benar lapar sampai apa saja bisa dimakan. Mataku ini. Bersihkan mulutmu sedikit. Aku dan Ziyuan benar-benar saling mencintai. Cinta sejati. Tuhan, Suzong. Aku gila karena perasaan ini seumur hidupku. Benar-benar gila. Kalian semua mendengarnya kan? Apa ini yang Xiao Hong katakan? Jika kamu tidak percaya. Aku akan menciumnya. Apakah Xiao Haige, paman, biasanya sekuat ini? Aku tidak tahu. Aku semakin tidak mengerti ayahku. Chen Baoyi, kamu sedang melakukan apa? Aku akan membunuhmu. Aku masih muda, bisa berlatih. Li Zong, aku adalah kepala pabrik ini. Aku minta maaf atas nama ayahku. Ayo kita makan. Aku makan ibumu. Pergi sana. Ayah, meskipun kamu tidak suka dia, tapi kamu juga harus mempertimbangkan wajah ayahnya. Dia itu ketua grup Wanxiang. Kita tidak bisa menghadapinya. Anak yang tidak diajari adalah kesalahan ayah. Mulutnya penuh kata-kata kotor. Aku juga punya sedikit hubungan dengan ayahnya. Tunggu sampai Li Jixian datang. Dia juga harus berterima kasih padaku karena mengajarkanmu. Bau, laporkan, tunggu saja. Dan kamu, kepala pabrik ini kan? Semuanya sudah berakhir. Tunggu sampai ayahku datang, kalian semua harus berlutut. San Hong, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Hari ini, selama kamu bersamaku, peristiwa hari ini akan dilupakan. Jika tidak, aku akan benar-benar memblacklist kalian. Pabrik mesin Zihong. Aku lihat bagaimana kamu mengajukan permohonan. Wah, pergi dulu. Aku yang akan menghalangi. Jika tidak, tunggu sampai Li Jixian datang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Hei, apa kamu begitu takut pada Li Jixian? Li Jixian memiliki banyak cara di dunia hitam dan putih. Siapapun yang pernah menyinggungnya sudah dihancurkan. Lebih baik kamu cepat pergi. Apa-apaan ini? Dulu, Li Jixian selalu mengikutiku. Sangat pemalu. Di usia 20-an, masih mengeluarkan ingus besar. Kami semua memanggilnya Li Erleng. Apa yang kamu bicarakan? Ayahku adalah ketua grup Wanxiang yang terhormat. Dia bisa mengenalmu. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Suruh dia segera datang. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, aku sudah merindukannya. Tidak tahu sekarang. Apakah dia masih mengeluarkan ingus besar? Hahaha. Om, selama masih ada gunung hijau, tidak perlu khawatir tidak ada kayu bakar. Melarikan diri tidak memalukan. Terima kasih, Zuenge, hari ini. Kebaikanmu akan aku ingat seumur hidup. Cepat pergi. Oh. Siapapun yang mengganggu keluargaku, hari ini tidak ada yang bisa pergi. Siapapun di keluargamu, hari ini tidak ada yang bisa pergi. Akhirnya kamu datang. Anakku hampir dipukuli sampai mati oleh mereka. Ayo. Mereka sama sekali tidak menganggap grup Wanxiang kami serius. Terlalu berlebihan. Hahaha. Tidak masuk akal. Hanya keluargaku yang boleh mengganggu orang lain. Tidak pernah ada yang mengganggu keluargaku. Selamatkan dia untukku. Dia adalah tukang bersih-bersih yang bau itu. Lihat, tadi aku bilang kamu bisa pergi, tapi kamu tidak pergi. Sekarang kamu tidak bisa pergi lagi. Kamu takut apa? Kenapa aku tidak takut? Petir yang turun pun akan mengenai orang yang paling jahat, yaitu ayahmu. Aku penuh dengan semangat yang benar. Terang dan jujur. Hei. Pengumpul jauh. Sebuah bengkel kecil. Juga, berani menempatkan aku,
Li Jixian, dan grupmu, Wan Xiang, di sini. Bagus sekali. Li Dong, semua ini karena aku. Jika ada yang harus dihukum, hukumlah aku. Mereka tidak ada hubungannya. Su Youpeng. Aku sudah mendengar tentangmu. Pemilik wanita cantik yang jarang ada di industri mesin. Tidak heran bisa membuatku terpesona. Anakku, baiklah, cukup layak untuk masuk ke pintu keluar gali. Aku adalah Putri Leng Nanling. Aku memperingatkanmu untuk tidak bertindak sembarangan. Leng Nanling. Seumur hidupnya tidak ada prestasi, hanya karakter kecil. Anakku, jangan sembarangan. Dia adalah dia. Mencuri wanitaku. Dia bahkan memukulku. Dia bahkan bilang untuk menghukumku karena kamu yang berani. Hari ini kamu sudah berlutut. Sudah terlambat untukmu. Hari ini kalau orang tua ini mati, kamu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Siapa yang membuatmu menyukainya? Tidak suka padaku ya? Si bodoh tidak mengenaliku lagi. Jangan sembarangan. Pak Li, Zhang Xiwan adalah orang yang aku cintai. Dia memukul anakmu juga demi aku. Jika kamu mau menyalahkan, salahkan aku. Jangan benci dia. Semua demi anak. Mari kita bicara berdua. Boleh saja, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sekarang sudah jadi bos besar. Semua berkat usaha kakak. Jika tidak ada dukungan teknis dari kakak di awal usaha, tidak mungkin ada grup Wan Xiang seperti sekarang. Ngomong-ngomong, kakak, Anda memiliki saham teknis di grup Wan Xiang. Saudara masih menyimpannya untukmu. Apa pentingnya saham-saham itu? Aku hanya seorang pensiunan tua. Dia bilang anakku, Xiao Hai, punya masa depan. Cukup untuk menghidupkanku. Kenapa aku merasa Li Dong agak takut pada paman? Ayahku takut pada seorang petugas kebersihan. Seharusnya itu Pak Li yang memiliki kekuasaan tinggi. Jangan hitung-hitung dengan ayahku ya. Ayo. Kakak. Anakku tidak ada yang mengganggu aku. Pulang dan ajari dia dengan baik. Aku sudah mengajarinya untukmu. Kedepannya, biarkan dia tidak mengganggu lagi. Kalian berdua sedang mengerjakan PR. Kami berdua adalah cinta lama yang kembali bersatu. Bagaimana? Ayo, cocok sekali. Pasangan yang ditakdirkan. Hahaha. Tunggu untuk merayakan pernikahanmu. Haha. Ayo. Berlutut. Dengar tidak? Berlutut untukku. Kamu berlutut. Ah anakku. Hari ini banyak yang tidak sopan. Minta maaf kepada semua orang. Ayo. Zhang Dan, cukup minta maaf kepada Xiao Tong. Bagaimana aku bisa menghitung dengan anak-anak? Ayo. Pak Su. Aku jamin padamu. Anakku tidak akan mengganggu kamu lagi. Nanti dia akan membuang hadiah berat itu. Pak Li, kata-katanya berat. Kau ini binatang. Selalu membuat masalah untukku. Cepat pergi sana. Sui, kirimkan pesanan barang itu. Aku juga akan datang untuk berterima kasih. Di pabrikku masih ada sedikit urusan. Aku pergi dulu ya. Ibuku memanggilku pulang untuk makan. Aku juga pergi dulu. Terima kasih banyak hari ini, Kak Jiwan. Terima kasih untuk apa? Kalau benar-benar mau berterima kasih, biarkan aku mencicipi masakanmu lagi. Sudah lama sekali aku tidak makan, jadi kangen. Katakan saja kau ngidam. Sudah bertahun-tahun tidak makan. Hari ini aku akan. Benar. Kak, matahari ini muncul dari barat ya.
Kau yang masak sendiri. Ada tamu spesial datangnya. Wah, daging sapi, ginjal sapi, goji, tiram. Ini pasti akan membuatku sehat. Jangan bergerak sembarangan. Kak, kau ini sedang mengundang pria ya? Sepertinya ini adalah pertemuan hidup dan mati. Siapa pria yang berhasil menyentuh hati wanita es ini? SSSHH, ini sangat gosip loh. Pasti itu Liu Wei dari grup Wan Xiang. Jika kamu berani bergerak lagi, aku akan memotongmu juga. Pergi ambil anggur merah dari lemari. Lumayan bagus. Ayo. Pencuri. Pencuri apa? Oh, kamu pasti adiknya Xiao Hong, kan? Aku adalah kakakmu di masa depan. Apa otakmu sudah terbakar? Kamu hanya seorang tukang bersih-bersih yang bau. Kakakku saja tidak mungkin menyukaimu. Omong kosong semua itu. Masih datang ke rumahku untuk mencuri. Aku diundang oleh Xiao Hong. Aku sarankan kamu tenang. Jika kakakmu tahu, dia pasti akan mematahkan kakimu. Kalau begitu, sekarang aku akan mematahkan kakimu. Lawang, letakkan dulu anggurnya. Botol ini sangat mahal. Jika kamu menjual dirimu, kamu tidak akan bisa membayarnya. Aku sudah pernah minum anggur ini. Rasanya biasa saja. Harga tinggi itu hanya trik dari orang asing. Kamu masih berpura-pura. Ya, kamu hanya seorang tukang bersih-bersih yang bau. Kamu mampu minum anggur merah. Berikan aku minumannya. Letakkan dirimu. Letakkan bola itu dulu. Kamu datang ke rumahku dan masih minta aku bekerja untukmu. Rumahmu yang mana? Rumahku menunggu aku. Urusan Xiao Wang sudah selesai. Hei, kita sudah jadi satu keluarga. Kamu harus memanggilku kakak ipar. Sialan, aku akan memukulmu sekarang juga. Hehehe, berhenti. Si pembersih sialan ini datang ke rumah kami untuk mencuri. Bahkan mengaku ingin jadi kakak ipar. Aku benar-benar akan mengajarinya. Besar kecil tidak peduli. Jika kamu terus seperti ini, hati-hati aku akan mengusirmu. Pergi ke depan pintu. Siapa yang datang hari ini? Aku tidak mau bertemu. Ikuti aku ke atas. Oh, aku mengerti. Kakakku akan menangani kamu sendiri. Dia baru saja memotong cambuk sapi menjadi kecil-kecil. Tindakannya membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Begitu menakutkan. Nah, aku harus menjilat dengan baik. Manusia memang harus menghadapi berbagai tantangan. Lebih baik kita nikmati saja. Hahaha. Baiklah, aku datang. Hehehe, barang tua ini masih ada permainannya. Ayo. Minuman membuat orang berani. Berhenti. Oh. Oh, jangan lari. Berdiri dan lihat bagaimana kakakku mengurusmu. Hanya dengan kamu, kodok tua. Masih ingin jadi kakak ipar? Ya, mimpi siangmu saja. Qiu Yue. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Suyin, kamu tidak perlu ikut bersamaku. Aku hanya ingin menemanimu lebih lama. Jadi kita bisa dianggap sudah menjalin hubungan. Tapi aku hanya kepala pabrik kecil. Kamu adalah putri dari ketua Leng. Kenapa kamu takut? Paman saja berani mencium Sui di depan semua orang. Kamu sebagai anaknya, kenapa tidak mewarisi keberaniannya sedikit pun? Aku. Hei, Li Dong. Kalian di sini ngapain? Kami datang untuk meminta maaf kepada Su Youpeng. Bukan aku yang ingin datang. Ayahku memaksa aku datang ke sini. Anak nakal itu menyuruhmu minta maaf kepada Bos Su. Ini adalah kesempatan untukmu memulai hidup baru. Ini juga memberi kita, grup Wan Xiang, sebuah kesempatan. Ayah, apa perlu sampai segitunya? Kamu sebenarnya takut pada Su Weihua? Atau takut pada si kakek penjaga kebersihan itu? Nak, masih berani membantah. Siapa sebenarnya orang tua itu? Dia membuat Liu Wei meminta maaf kepada Su Yu. Li Jie sekarang membawanya ke sini.
Hanya seorang kakek pensiunan. Itu pasti tidak ada hubungannya dengannya. Tapi ayah dan anak Li itu adalah orang besar. Itu menunjukkan kapasitas dan pendidikan mereka. Ada benarnya. Kalian semua datang untuk mencari kakakku? Ya, iya. Dia sekarang sedang beres-beres di atas. Seorang penjaga kebersihan yang tidak tahu diri. Tidak ada tamu, silakan pergi. Kami sedang menunggu ayah. Tunggu apa? Kapan kita pernah merendahkan diri? Saya kasih tahu ya, jangan terlalu percaya diri. Cepat panggil Su Youpeng untuk keluar dan diam. Kakek penjaga kebersihan. Tiba-tiba saya punya firasat buruk. Oh, SHH. tadi saya sepertinya melihat si kakek. Kalian sedang melakukan apa? Keluar kau, tukang bersih yang bau. Kenapa kalian masih naik ke sini? Wah. Om. Kau sudah tidur dengan kakakku? Ya. Kakak, tubuhmu benar-benar hebat. Hong Hong. Lihat apa sih? Hong Hong, kalian hahaha. Kak, jangan bilang kau benar-benar ada hubungan dengan tukang bersih tua ini. Kenapa bicara seperti itu? Jangan paksa aku untuk menamparmu di depan banyak orang. Mulai sekarang, dia adalah kakakku. Panggil dia kakak ipar. Kalian berdua. Ah, kenapa kau di sini? Apa perlu ditanya? Ah, hanya kalian yang boleh berpacaran. Tidak boleh kami yang sudah tua ini melihat. Nanti aku ajari beberapa trik cinta. Jangan sia-siakan. Lebih baik daripada si Qiuyu. Hei, Tuan San. Beberapa hari yang lalu, anakku mengganggumu. Hari ini aku datang untuk minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Yang penting, dia tidak muncul di hadapanku lagi. Pasti. Suyi, waktu itu di pertemuan, kau memberiku pesanan yang berlebih. Aku datang khusus untuk mengucapkan terima kasih padamu. Ah, tidak usah. Kita kan sudah seperti keluarga. Lagi pula, itu sudah selesai. Ah. Suyi, jika tidak ada apa-apa, kami permisi dulu. Baiklah, kami pamit ya. Api. Ayah, ayo. Kenapa aku harus pergi? Aku tetap di sini untuk makan. Xiao Hong sudah menyiapkan beberapa hidangan berat untukku. Tidak ada yang benar-benar mengisi perut. Ah. Qiuyu, menurutmu, apakah ayahku dan Sui saling mencintai dengan tulus? Kenapa aku merasa agak khawatir ya? Saat kamu bingung dan merasa khawatir, Om sudah masuk ke dalam. Aku lihat wajah Suyi merah merona, sehat dan bugar, sangat bahagia. Masuk ke dalam apa? Kenapa aku tidak mengerti? Telepon ayahku. Halo, ayah. Hari ini ulang tahunmu ya? Tidak lupa. Ulang tahun? Untuk apa membahas kerjasama? Apa investasi 10 miliar untuk membangun pabrik? Tenang saja. Aku segera datangnya. Hari ini ulang tahun ayahku. Ada seorang bos dari provinsi lain yang ingin bekerja sama membangun pabrik di kota kita. Ayo pergi bersama. Kita harus merebut kesempatan ini. Cepat sekali bertemu orang tua ya. Apa ini tidak terlalu terburu-buru? Jangan ragu-ragu lagi. Tidak ada ketegasan dan keberanian seperti paman itu ya. Tadi aku membuatmu sakit, ya? Tidak sakit. Memukul itu tanda sayang. Mencaci itu juga cinta. Hatiku senang sekali. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Halo. Permisi, apakah ini Zhang Shifu? Iya saya. Saya Xiao Chenggong, Kepala Kantor Paten Provinsi. Maaf mengganggu. Saya ingin membicarakan tentang pemberian paten. Oh,
Hal kecil ini seharusnya bisa kalian urus di kantor paten sendiri. Kita kan belum pernah bertemu sebelumnya. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Hari ini adalah pesta ulang tahun Ketua Ling Hui Lengnan. Saya ingin mengundang Anda untuk hadir. Kita bisa berdiskusi secara langsung. Ah, begitu merepotkan ya. Kalau begitu, kirimkan alamatnya kepada saya ya. Aduh, sangat tidak beruntung. Kepala Biro Paten, Xiao, mencariku. Kalau begitu, aku tunggu kamu kembali. Kenapa kamu masih menunggu aku kembali? Kamu harus memberiku waktu untuk istirahat. Tunggu kamu kembali untuk makan. Terima kasih semuanya. Maaf, ayah, kami datang terlambat. Kak, Aduh, Qiu Yue, hari ini adalah ulang tahun ayah. Kamu bisa terlambat. Membuat Xiao Gongzi menunggu cukup lama. Ini temanmu. Apakah kamu tahu hari ini adalah jamuan keluarga? Siapa yang menyuruhmu membawa orang luar? Xiao Haige bukan orang luar. Dia pacarku. Kapan kamu punya pacar? Kenapa tidak memberitahu kami? Xiao Gongzi datang khusus untukmu hari ini. Aduh, biarkan Xiao Gongzi tertawa. Adikku memang memiliki sifat yang ceroboh. Nanti aku akan bicara baik-baik untukmu. Tidak masalah. Nona Qiu adalah musuh bebuyutan ketua lama. Tentu saja mudah tertipu oleh orang lain. Namun, biarkan dia melihat perbedaan antar manusia. Tentu saja dia akan tahu siapa yang layak dipercayakan. Bagaimana cara berbicara? Xiao Haige memiliki sebuah pabrik. Dia adalah seorang pengusaha muda yang luar biasa. Ayah dari pengusaha muda Xiao Xiao. Namun, kepala kantor paten provinsi, memegang banyak paten teknologi. Uang yang dihasilkan dari hak paten setiap tahun. Cukup untuk keuntungan pabrik kecilnya selama lebih dari 10 tahun. Kedepannya, jangan bawa sembarang orang kembali. Menurunkan kelas kita. Sudahlah, tamu yang datang adalah tamu, silakan duduk. Kapan Kepala Xiao akan tiba? Ketua Luo, ayahku pergi untuk mengundang seorang senior di industri mesin, Ted. Dia seharusnya segera tiba. Baru saja membicarakannya. Ini dia. Oh, di telepon juga tidak bilang ada begitu banyak orang. Bagaimana hotel kalian mengatur acara pribadi? Kenapa bahkan petugas kebersihan bisa masuk ke sini? Ah, Kenapa kamu datang? Maaf, dia adalah ayahku. Kamu yang mengundangku, kan? Betul sekali. Baiklah, aku tidak peduli bagaimana kamu datang. Aku kasih tahu ya, hari ini adalah ulang tahun Ketua Leng. Banyak makan sayur, jangan banyak bicara, jangan bikin masalah ya. Qiu Yue, ini dia pacar yang kamu cari. Bahkan harus bawa keluarga untuk merayakan ulang tahun ayah kita. Benar-benar tidak bisa hidup tenang. Penampilan ini. Aku kira kamu adalah petugas kebersihan hotel. Sudahlah, Xiaoyu. Petugas kebersihan juga pekerjaan yang serius kok. Ayo duduk, duduk. Ketua Long, hari ini ulang tahunmu ya? Anakku, Xiahai, sedang berpacaran dengan Qiu Yue. Kita juga bisa dibilang setengah keluarga. Aku akan menemanimu minum sampai puas. Pak, kamu hanya datang untuk makan dan minum. Ulang tahun ayahku, kamu datang dengan tangan kosong. Ternyata orang dari kalangan bawah. Memang tidak mengerti sopan santun. Betul kan, Tuan Muda? Ketua Long, dengar-dengar akhir-akhir ini Anda tidak tenang. Tidak bisa istirahat dengan baik. Ini ginseng terbaik yang aku minta orang bawa. Menenangkan pikiran dan menyegarkan otak. Membuat tubuh lebih rileks. Nilainya lebih dari 300.000. Terima kasih, terima kasih. Ketua tua, aku menyiapkan dahong pao terbaik dari Wishan. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur seperti gunung Nan. Apa teh yang jelek ini? Kualitasnya sangat rendah. Wah, paman ini cukup tahu diri juga. Dengan teh jelek seperti ini, paling-paling cuma 10.000 rupiah. Dibandingkan dengan ginseng yang diberikan oleh Tuan Xiao. Ini benar-benar sampah. Xiao Yu, jangan bicara seperti itu. Selama niatnya tulus. Paman, kenapa kamu sampai merobohkan panggung Xiao Hai? Aku kan tidak salah. Anak ini paling tidak bertemu calon mertuanya untuk pertama kalinya. Bagaimana bisa memberikan hadiah sekelas ini? Sangat tidak masuk akal. Aku sudah tahu kamu tidak bisa diandalkan. Untung aku lebih berhati-hati. Eh, iya.
Paman, aku sedikit tahu tentang barang antik. Barang ini terlihat baru. Di pasar pun tidak laku 200.000. Pasti ini barang kaki 5. Hanya asal ambil barang kecil untuk mengelabui. Ayah, cepat simpan. Jangan sampai membuat anakmu malu. Xiao Hai. Ayo, berikan aku lihat. Ayah, apa yang bagus dari barang rongsokan ini? Aku bantu buang saja. Jangan bergerak, biar tidak mengganggu pandangan Anda. Jika aku tidak salah lihat, ini seharusnya adalah porselen hadiah negara. Mata yang bagus. Porselen hadiah negara, ya. Kata-kata hadiah negara juga bagus. Hanya orang-orang yang memberikan kontribusi luar biasa, yang berhak memiliki kata-kata hadiah negara. Katanya, orang yang memiliki kata-kata hadiah negara, permintaan apapun yang diajukan, selama tidak melanggar prinsip, negara akan berusaha untuk memenuhinya. Barang ini, nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ayo, ambil saja. Kita juga sudah menjadi keluarga. Aku sudah punya beberapa dari ini. Ayah, Putra Xiao, masih ada hadiah ulang tahun kedua. Oh, ketua yang terhormat, aku berencana menginvestasikan 1 miliar untuk mencari mitra di kota kita. Bersama-sama membangun pabrik. Setelah pabrik selesai dibangun, aku ingin meminta Anda, seorang senior yang terhormat di industri ini, untuk menjabat sebagai kepala kehormatan pabrik, membangun pabrik bersama. Apakah ada mitra kerja yang diinginkan? Pak, di bawah nama Xiao Hai, ada sebuah pabrik. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangannya cukup baik. Beberapa hari yang lalu kami juga mengadakan sebuah konferensi pertukaran teknologi mesin. Bagaimana kalau kita coba minta Xiao Hai? Ketua Shen, saya adalah direktur pabrik Yanhai Machinery. Pabrik kami bisa menerima beberapa komponen industri. Para ahli kami sangat terampil. Pabrik Yanhai Machinery, saya belum pernah mendengar tentang itu. Proyek senilai 1 miliar. Bukan sembarang orang bisa menangani itu. Sebelum berbicara, pikirkan dulu kemampuan diri sendiri. Saya dengar ada seorang pengusaha wanita di sini, Su Yuhong. Ibu Su, pabrik Zihong Machinery-nya adalah pemimpin industri. Saya berharap bisa bekerja sama dengannya. Mohon Ketua Lou bisa membantu merekomendasikannya. Su Yuhong ini tidak ramah, sangat dominan. Saya ingin mengunjungi dia terakhir kali, tapi saya bahkan tidak bisa masuk ke pintunya. Ya, saya dengar bahkan Liu Wei dari grup Wan Xiang juga dimarahi habis-habisan oleh wanita Su Yuhong. Wanita ini bukan sembarangan untuk dihadapi. Omong kosong. Xiao Hong itu lembut dan perhatian. Tidak seperti yang kalian katakan, sangat buruk. Dia sedang menunggu aku di rumah untuk makan. Kenapa berpura-pura? Sejak masuk, terus saja berpura-pura. Coba lihat dirimu, siapa kamu? Seolah-olah kamu sangat akrab dengan Su. Kalau dia mengenalku, aku akan makan botol minuman ini. Leng Xiaoyu, bagaimana kamu bicara? Duduklah. Ayah, kamu lupa apa yang aku bilang. Makan lebih banyak sayur, jangan banyak bicara. Jangan cari masalah. Haha, itu. Maafkan saya. Ayahku memang begini sifatnya. Jangan diambil hati. Aku akan melakukannya sebagai permintaan maaf untuknya. Karena paman ini bilang dia akrab dengan Su. Tolong perkenalkan aku padanya. Itu mudah saja. Baru saja ngomong tentang dia. Xiao Hong langsung telepon aku. Dia memang tidak bisa jauh dariku. Halo, Xiao Hong? Oh, ada masalah dengan peralatan pabrik? Ya. Tidak masalah. Aku akan kirimkan lokasi padamu. Datanglah dan jemput aku, ya. Aduh, benar-benar sial ya. Peralatan pabrik mengalami masalah. Dia akan pergi menanganinya. Aku akan menemaninya sebentar untuk melihat. Lain kali aku pasti akan memperkenalkanmu ya. Baru minum beberapa gelas sudah mulai ngomong ngawur. Kakek ini benar-benar suka pamer. Mati-matian menjaga muka. Memalukan sekali. Kamu main peran ini terlalu tidak natural. Bos sebesar Su Yuhong bisa meneleponmu. Takutnya nama Su Yuhong ini. Hanya kita yang mendengarnya, kan? Sudah, Xiaoyu. Merayakan ulang tahun saja tidak bisa tenang. Paman Zhang hanya bercanda denganmu. Lihat dia seperti orang yang bercanda. Yang Master Xiao mengeluarkan ginseng terbaik. Dia hanya mengeluarkan keramik yang jelek. Kita baru saja membicarakan Su Yuhong. Dia berpura-pura menerima telepon dari Su Zong. Dia sudah gila, ya? Xiaoyu yang dingin. Bagaimana kamu bicara? Lagi pula, paman juga ayah Xiao Haige. Kamu teriak-teriak padanya. Bagaimana aku bisa masuk ke rumah paman nanti? Bahkan kamu juga sudah gila, ya? Seorang kakek yang hanya tahu omong kosong. Melahirkan seorang anak yang tidak berguna. Apa sebenarnya yang kamu lihat dari dia?
Yang Master Xiao tampan dan berbakat. Keluarganya juga terhormat. Mengapa kamu proaktif mendekati keluarga kita? Pilihan yang seimbang seperti ini. Kamu benar-benar buta mata. Sekarang adalah zaman cinta bebas. Siapa yang saya suka itu urusan saya. Kenapa kamu membela dia? Apa kamu dapat keuntungan darinya? Baiklah, baiklah. 1 ulang tahun dirusak oleh kalian berdua. Pak Sang, saya harus berkata sedikit tentang kamu. Dengan statusmu sebagai petugas kebersihan ini, tidak perlu mengangkat diri sendiri dengan cara yang seperti ini. Kami tidak merendahkanmu. Apakah kamu bos? Kami datang untuk merayakan ulang tahunmu. Selamat, selamat. Direktur Xiao, haha. Ayah, ibu, kalian sudah datang. Paman Xiao, silakan duduk di sini bersama ayah saya. Kenapa kamu belum bangkit? Apakah ini tempat dudukmu? Petugas kebersihan. Seharusnya kamu sedang bersih-bersih di luar. Kenapa kamu malah duduk di sini dan makan? Apakah kamu sedang berbicara padaku? Selain pakaian petugas kebersihan yang kamu pakai, dengan siapa lagi saya bisa berbicara? Bos, lain kali carilah hotel yang lebih baik. Bos, lain kali cari hotel yang lebih baik. Hotel ini, manajemennya terlalu kacau. Siapa saja bisa masuk dan makan sepuasnya. Direktur Xiao, Anda salah paham. Dia adalah ayah dari pacar putri saya. Sudah datang? Mari kita makan bersama. Oh, pacar Qiu Yue. Dan ada juga ayah seorang petugas kebersihan. Bos, Anda semakin mundur. Jika ini benar-benar menjadi keluarga dengan Procter Gamble, bukankah itu akan membuat semua orang tertawa? Ah, Qiu Yue. Bukankah tante bilang kamu? Lihatlah kita semua adalah keluarga terhormat. Jika mencari pacar, harus mencari seperti Xiao Peng dari keluarga kami yang berbakat. Jangan sampai sembarangan terjebak oleh orang-orang ini. Jika bukan petugas kebersihan, kenapa harus jadi bahan tertawaan? Jangan banyak bicara, cepat minggir. Saya akan memperkenalkan tamu istimewa kita hari ini. Ini adalah Direktur Xiao dan istrinya. Direktur Xiao adalah pemimpin besar di kantor paten provinsi kita. Pasti semua orang sudah mengenalnya. Istrinya? Nona Sulanfang. Mantan bintang musik. Demi mendukung suami dan mendidik anak-anak. Demi mendukung suami dan mendidik anak. Baru saja mundur. Mari kita sambut dengan hangat. Di mana Direktur Xiao? Dia adalah teladan bagi kami yang lebih muda. Bu Su adalah wanita yang hebat. Saudara Xiao juga adalah orang yang luar biasa. Saya usulkan kita semua mengangkat gelas untuk mereka. Baik, ayo. Selamat ulang tahun. Direktur Xiao. Saya Zhang Xiahai, kepala pabrik mesin Yanhai. Semoga Anda bisa banyak membantu. Saya minum, silakan. Kakakmu yang mengangkat gelas. Kenapa saya harus mengangkat gelas untuk dia? Dia adalah pemimpin besar di lembaga ini. Anakku berharap bisa mendapatkan pekerjaan dari dia. Saya harus bicara sedikit lebih banyak tentangmu. Etika sosial ini juga merupakan sebuah ilmu. Dengan posisimu, tidak bisa membantu anak-anak. Tapi setidaknya jangan sampai menghambat mereka, kan? Sudahlah. Orang bawah ya tetap orang bawah. Kesempatan ini ada di depan mata. Dia bahkan tidak bisa meraihnya. Apapun yang kamu katakan, dia tetap saja seperti lumpur yang tidak bisa berdiri. Orang bawah. Kami yang bekerja keras. Kenapa jadi orang kelas bawah? Saya kasih tahu kamu, dalam beberapa hal, kalian yang kerja di kantor, belum tentu lebih baik dari kami yang kerja keras. Kamu bilang ini, apa maksudnya? Berani bilang dengan jelas. Lihat suamimu, umurnya belum lebih tua dariku, keringat dingin di dahi. Jelas-jelas kekurangan energi, darah dan energi kurang. Dan kamu, hehe. Wajahmu pucat, kulitmu kuning. Karakter yang mudah marah. Jelas sekali. Ini jelas disebabkan oleh kehidupan yang tidak seimbang. Kamu ngomong apa sih? Kamu ini penuh dengan pikiran kotor. Lihat, lihat, lihat. Sudah marah lagi kan? Ayo lihat suamimu yang diam saja. Jelas-jelas aku benar. Jangan bilang lagi, ini demi mereka. Lihat, kakek Su. Wajahnya merah merona, energi dan darahnya penuh. Semuanya adalah hasil kerja keras saya, si lembu tua yang giat. Om ini. Apa hakmu untuk mengomentari orang tuaku?
Ayahku adalah kepala kantor paten. Ibuku adalah seorang tokoh terkenal di dunia musik. Aku juga memiliki sedikit prestasi di bidang bisnis. Keluarga kami adalah elit di antara elit. Coba lihat dirimu. Anakku menjalankan sebuah bengkel kecil yang tidak ada artinya. Bahkan kamu pun harus berusaha lebih baik untuk membagi beban tekanan. Hari ini kamu bisa duduk di meja yang sama dengan kami untuk makan. Itu adalah keberuntungan yang kamu dapatkan selama beberapa generasi. Aku hanya mendapatkan gaji mati-matian. Tidak banyak uang. Tapi anakku, Xiao Peng, dia sangat sukses. Dia memberi kami uang saku lebih dari 10.000 setiap bulan. Cukup untuk kamu bersih-bersih selama beberapa tahun, kan? 10.000 setiap bulan, loh. Haha, jadi kita memang tidak bisa dibandingkan. Itu lebih baik. Setidaknya kamu memiliki kesadaran diri. Ayo, minum. Memiliki rasa ingin bersaing adalah hal yang wajar. Tapi kamu hanya mendapatkan uang saku 10.000 sebulan. Aku juga tidak mengejekmukmu, kan? Kau ini orang tua yang sengaja mencari masalah. Ya, ayah, jangan bicara lagi. Makanan di meja ini tidak layak untuk kamu. Om, bagaimana kalau kita sedikit meredakan suasana? Lihat wajah ayahku, sudah gelap. Lagi pula hari ini adalah ulang tahunnya. Harus jujur, kan? Direktur Liao. Tenangkan diri, ya, jangan terlalu dipikirkan. Pak Zhang pasti sudah minum terlalu banyak. Ayah, dia bukan hanya minum terlalu banyak. Dia jelas-jelas adalah seorang badut yang mencari perhatian. Cepat usir dia keluar. Nanti kita masih kedatangan seorang tokoh besar. Katanya, tokoh besar ini telah menciptakan ratusan paten teknologi mesin. Satu saja dari paten itu bernilai belasan miliar. Ayah, tokoh besar itu hampir tiba, kan? Sebelum aku datang, aku sudah menelepon dia. Dia seharusnya dalam perjalanan. Aku akan menelepon lagi. Kamu sudah sampai di mana? Perlu aku turun untuk menjemputmu? Jemput apa? Aku sudah di sini. Aku sudah ngobrol dengan kalian setengah hari. Apakah tokoh besar itu adalah dia? Bagaimana mungkin? Untuk apa aku datang ke sini? Aku merasa Om selalu bisa memberiku kejutan. Haha. Atau lebih tepatnya, kejutan yang menakutkan. Hahaha. Si mata empat, aku datang menjemputmu. Pak Su. Selamat makan dan minum semuanya. Tidak perlu mengantarku. Si Xiao Hai sudah mengurus semuanya. Aku tidak salah lihat kan? Wanita yang tadi itu adalah Zi Hong, kepala pabrik cantik dari pabrik mesin. Su Yu Hong. Dia bahkan datang sendiri untuk menjemput petugas kebersihan itu. Orang misterius yang memegang paten gajah putih itu. Dia juga sudah selesai. Tadi aku sampai-sampai menyuruh orang besar seperti itu pergi. Aku bahkan bilang dia adalah badut yang mencari perhatian. Kamu ini. Kamu sudah membuat masalah besar. Cepat pergi mengantarkan orang. Dia mungkin belum pergi jauh. Sudah bilang tidak perlu mengantar. Kenapa semua orang sudah turun? Oh, si kecilku Xiao Hua memang begitu lembut dan perhatian. Sudah pergi, dadah. Jangan menilai orang dari penampilannya. Tuan Zhang benar-benar orang yang luar biasa. Ayahku selalu begitu aneh. Kalian berdua harus baik-baik bersama ya. Terima kasih, Ayah. Terima kasih.
Bisakah kamu lebih efisien sedikit? Sudah 3 hari diperbaiki. Satu mesin pun belum selesai. Belakang masih ada lebih dari 10 mesin. Jangan terburu-buru. Harus sesuai standar. Ya sudah, setidaknya temukan masalahnya dulu. Kamu sudah mengutak-atik ini beberapa hari. Sudahkah menemukan masalahnya? Ada banyak penyebab terjadinya kerusakan. Bagian yang harus disediakan mesin adalah sama. Pekerja kalian tidak beroperasi dengan benar. Perawatan tidak tepat waktu. Jadi semua ini adalah kesalahan kami, ya. Apakah itu? Begitu banyak mesin mengalami kerusakan sekaligus. Mungkin saja. Masalahnya ada pada peralatan kalian sendiri. Tidak mungkin. Perusahaan Boshan kami memiliki sejarah 100 tahun. Dengan akumulasi teknologi yang kaya. Peralatan kami pasti tidak ada masalah. Sudahlah. Saya tidak akan berdebat denganmu di sini. Beri saya waktu. Kapan sebenarnya mesin-mesin ini bisa diperbaiki? 1 bulan per mesin. Baiklah, mari kita lembur. Apakah bisa memperpendek waktu pengerjaan? Waktu pesanan kita sangat ketat. Tugas berat? Kita tidak bisa menunda sebulan ini. Kita harus mematuhi sistem kerja 8 jam. Katakan tidak ada lembur, ya tidak ada lembur. Nona, minggir. Jangan ganggu saya bekerja. Kamu pergi saja. Saat saya memperbaiki mesin. Kalian tidak boleh mengintip. Ahli Inggris ini bilang, memperbaiki mesin ini butuh waktu sebulan. Kita tidak punya waktu lagi. Xiao Hong, lihat anak ini sedang bermalas-malasan. Zhiyuange, apakah kamu yakin? Itu hal kecil? Bukan. Suzong, kita dalam keadaan mendesak. Kita tidak bisa sembarangan mencari solusi saat terdesak. Dia hanya seorang petugas kebersihan. Dia mengerti apa? Memperbaiki mesin. Minggir. Biarkan orang saya yang memperbaiki. Suzong, kontrak penjualan sudah jelas tertulis. Orang kalian memperbaiki mesin tanpa izin. Perusahaan Boshan kami tidak akan bertanggung jawab atas masalah purna jual apapun. Ini apa namanya klausul sewenang-wenang. Sangat menjijikan. Tidak ada pilihan. Siapa suruh teknologi mesin kalian di Dragon Country tidak sebanding dengan kita. Jika ingin menggunakan perangkat kami, harus mengikuti aturan kami. Dan tiket pesawat pulang pergi kami ke sini. Biaya akomodasi dan makanan harus ditanggung oleh kalian. Biaya perbaikan saya dihitung per jam. Hatiku sakit. Kamu, kenapa hatimu sakit? Mereka sedang menghasilkan uang dari keluarga kita. Bagaimana bisa aku tidak merasa sakit? Tidak heran kamu, bocah nakal ini, hanya menghabiskan waktu. Dengan perlakuan yang begitu baik. Siapa yang tidak ingin mendapatkan lebih banyak? Segera minta maaf. Kamu sedang menghina kode etik profesiku. Kode etik profesi. Kata ini terdengar sangat lucu keluar dari mulut orang yang dibayar ini. Kenapa rasanya begitu konyol? Kalian sudah datang 3 hari, bahkan tidak bisa menemukan masalah dasar. Bagaimana aku bisa percaya pada kode etik dan kemampuan kalian? Kamu meragukanku. Siapa yang mencari orang tua seperti ini untuk mempermalukanku? Aku tidak akan menerima itu. Tuan, tolong hati-hati. Setiap mesin ini bernilai lebih dari 10 juta. Jika kamu sembarangan membiarkan seorang petugas kebersihan menangani. Jika sampai rusak, kerugian ini tidak bisa kita tanggung. Yang Sir. Kamu lebih bijaksana daripada penasihat kalian. Peralatan kami adalah yang paling canggih dan presisi di dunia. Hanya orang Inggris yang pintar seperti kita, yang bisa menciptakan keajaiban industri seperti ini. Kalian orang Cina. Tidak. Omong kosong. Masalah-masalah kalian ini, selain chip dan perangkat lunak yang sedikit ditingkatkan, tidak ada kemajuan di bidang lain. Gerakan alat pemotong menyebabkan kesalahan penekanan. Semua ini adalah masalah desain kalian. Sesuai dengan ketentuan kontrak, selama mereka menyentuh peralatan, perusahaan bisa menghentikan layanan purna jual. Mereka juga harus memesan peralatan baru. Ya. Kamu bisa membiarkan petugas kebersihan tua itu mengotak-atik peralatan ini. Tapi saya mau bertaruh denganmu. Jika dia tidak bisa memperbaiki peralatan kami, dukungan purna jual akan dihentikan untuk kalian. Dan dia harus meminta maaf di depan umum. Saya ingin merekam video sebagai bukti.
Baik. Jika saya bisa memperbaikinya, kalian harus menyediakan layanan purna jual secara gratis di masa depan. Dan juga harus meminta maaf atas penghinaan yang kalian lakukan terhadap kami, orang-orang desa. Tenang saja, aku tidak akan memaksamu melakukan hal-hal yang ekstrim. Cukup dengan berlutut dan memberi hormat. Aku juga merekamnya. Berani tidak? Tidak masalah, lagi pula kamu tidak mungkin percaya padaku. Pak Su, insinyur Inggris ini jelas tidak punya niat baik. Jika mereka menghentikan layanan purna jual, Maka mesin-mesin ini bisa jadi besi tua. Dia jelas sedang menjebak kita. Anda jangan sampai terbawa emosi. Kenapa takut? Ada saya di sini. Anak-anak Jepang ini tidak bisa membuat masalah besar. Bahkan insinyur Inggris mereka pun tidak bisa memperbaiki. Kamu itu siapa? Ah, Peralatan mereka memang terdepan secara internasional. Kita yang tidak bisa. Ayo. Banyak pekerja teknologi di negeri kita, berjuang siang dan malam. Bagaimana bisa kamu meragukan kemampuan kita? Anda sebaiknya menasihati Tuan Kuitian. Jangan bertaruh ini. Kita tidak mampu menanggung kerugian. Kawan lama. Ada pepatah Cina yang mengatakan, situasi tidak menentu, hanya jenius yang bertahan. Saya sarankan kamu lebih bijak. Hahaha. Lao Zhang, silakan perbaiki saja. Tidak perlu memikirkan layanan purna jual. Jangan biarkan anak-anak Jepang ini semakin sombong. Baiklah. Putuskan sumber listrik. Sudah. Ayo. Bagaimana? Sudah baik seperti ini. Hanya berpura-pura saja. Kalian telah mengganggu peralatan kami. Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan apapun jika mesin dinyalakan. Harus membungkuk dan minta maaf. Hehe. Sudah dipikirkan dengan matang. Masih ada waktu untuk menyesal sekarang. Sekarang minta maaf. Dan usir penjaga tua ini. Bibi saya setuju untuk memperbaiki mesin-mesin lainnya untuk kalian. Mesin ini akan diperlakukan sebagai barang rongsokan. Tuan Su, insinyur Inggris ini sudah memberi kita jalan keluar. Kita harus berhenti di sini. Dan kamu juga. Jika mesin ini rusak, aku akan membuatmu bangkrut. Hanya sebuah mesin. Aku, Su Yuhong, mampu menanggung kerugian. Daya sudah terhubung. Deteksi normal. Baiklah, 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 baiklah. Sangat hebat. Hanya dalam 10 menit masalahnya sudah teratasi. HMPH, si Kuitian sudah datang selama 3 hari. Bahkan satu peralatan pun tidak bisa diperbaiki. Mungkin dia benar-benar datang hanya untuk makan dan minum. Betul, HMPH. Ini tidak mungkin, Tuan Li. Dia hanya seorang petugas kebersihan. Tuan Kamida, sesuai dengan kesepakatan tadi, kalian di Boshang harus memberikan layanan purna jual seumur hidup kepada kami. Ayo, lihat sini, ya. Saatnya kamu meminta maaf atas penghinaan terhadap kami, orang-orang dari Longguo. Ayo. Minta maaf, 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 minta maaf. Maaf, saya salah, Maaf, saya salah, Ayo, model pria 7 kaki ini layak untuk diberitakan. Tuan Zhang, bagaimana kamu tahu tentang masalah perangkat ini? Tolong ajarkan saya cara perbaikanmu. Tadi saya memperbaiki di depanmu. Kamu adalah seorang ahli. Kamu tidak mengerti. Kalau begitu, silakan perbaiki satu lagi. Saya ingin belajar dengan mengamati. Maaf, saya tidak bisa kosong selama perbaikan ini. Ayo, ikut saya.
Tidak boleh mengintip. Ah. Maaf, saya salah. Zhang Ziwan memang punya kemampuan. Masih ada beberapa tindakan yang tidak pantas. Ini. Merasa perlu menggunakan cara-cara yang sangat ekstrim. Terpaksa menyerah. Hahaha. Tidak perlu. Hanya menggunakan belasan orang. Untungnya, peralatan kami masih menunjukkan masalah desain. Teknologinya sangat baik. Kita harus membeli teknologinya. Hanya seorang kakek yang belum pernah melihat dunia. Tawarkan harga tinggi terlebih dahulu. Biar dia tergoda. Lalu berikan sedikit uang muka. Setelah mendapatkan teknologinya, kita bisa menghindari pembayaran sisanya. Oh, wow. Tidak heran dia adalah Kyushan. Teknologi perbaikan sudah diserahkan kepada pekerjamu. Mesin yang tersisa, mereka bisa memperbaikinya sendiri. Pasti sudah lelah. Ya. Jadi, Ke rumahku. Nona Zhang. Saya adalah kepala Dragon Fruit di perusahaan Baisang. Saya bersedia membayar harga tinggi untuk teknologi Anda. 100 juta. Tuan Zhang, dengan uang ini, Anda bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Jangan ragu, itu benar. Anda seharusnya menikmati hidup dengan baik. Tolong pertimbangkan dengan baik. Asalkan Anda setuju. Segera bayar uang muka 1 juta. 1 juta. Tidak dijual. Apa maksudmu? Teknologi kami sebagai orang Longguo tentu harus tetap di Longguo. Apa ini sulit dipahami? Apakah kamu sudah memikirkan dengan jelas? Itu adalah 1 miliar. Uang yang tidak bisa didapatkan oleh 99% orang seumur hidup. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika kalian bisa mengeluarkan 1 miliar untuk membeli teknologi saya, itu menunjukkan bahwa modal kalian sangat kuat. Tapi dari mana modal kalian berasal? Bukankah itu karena keunggulan awal kalian? Mengandalkan monopoli dan dumping. Mencegah kami mempelajari teknologi kalian. Bahkan tidak menjual peralatan paling canggih kepada kami. Bahkan untuk meminta kalian melakukan layanan purna jual. Pemeliharaan saja dihitung per jam. Dan tidak membiarkan kami terlalu sombong. Tapi jika teknologi saya bisa tetap di Longguo, kami juga bisa membuat mesin CNC yang canggih. Dan perusahaan Boshen kalian akan terdesak dari pasar Longguo. Bahkan di dunia. Kalian akan kehilangan daya saing. Dan peralatan kalian yang jelek ini juga akan seperti mesin litografi dengan ujung tumpul. Tidak lagi menjadi mahkota industri. Tuan Zhang, jika Anda tidak puas dengan harganya, Kita bisa membicarakannya. betul, betul, betul. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kami orang Longguo punya harga diri sendiri. Baik. Apa? Apa? Belum pernah melihat mata Dragon Fruit yang begitu tegas. Perusahaan gajah putih kami akan hancur. Saya benar-benar sedikit mengagumi Anda. 100 juta tidak membuat Anda tergoda. Berdasarkan pemahaman saya tentang orang Inggris, mereka menawarkan 100 juta. Hanya memberikan harga dasar 1 juta. Pasti akan ingkar janji. Saya tidak percaya ada yang benar-benar bisa membuat saya tergoda. Hei. Anakku dan pacarnya ada di tanganku. Apa? Xiao Hai dan Qiu Yu diculik. Ayo cepat cari mereka. Nak,
Tolong kami datang untuk menyelamatkan kalian. Su Ye, di mana orang yang menculik kalian? Jangan tanya terlalu banyak. Setelah menyelamatkan orang, cepat pergi. Tidak semudah itu. Jaga mereka baik-baik. Jangan sampai ada yang lolos. Sebenarnya mau apa sih? Aku sudah setuju untuk membiarkan mereka pergi. Ada seorang tokoh besar. Nona hahaha. Tokoh besar apa sih? Aku kasih tahu ya. Jangan sembarangan. Aku Zhang Ziwan bukan orang yang bisa ditakuti hahaha. Guru? Oh guru. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu masih terlihat tidak ada kemajuan. Siming brengsek. Tuan San adalah pemimpin industri militer Amerika. Bahkan Presiden Amerika pun menerima dia secara langsung. Kamu saja berani memanggil nama Tuan San. Nama seorang pengkhianat negara. Apa yang tidak bisa diajarkan? Kenapa dia harus? Dulu dia terlibat dalam proyek penting negara. Desain rudal tipe Beifeng 40. Namun dia membawa gambar desain dan melarikan diri ke Amerika. Mengambil jalan berbahaya, negara terpaksa menghentikan pengembangan rudal. Tidak bisa diukur dengan uang. Apa yang busuk? Bahkan mendapat sambutan dari Presiden Amerika. HMPH. Semua ini dia dapatkan dengan mengkhianati kepentingan negara. Sial. Bagaimana bisa dia tahu pengalaman seperti ini? Dan ada juga sosok San Xinming. Bagaimana dia bisa mengenal si paman? Siapa yang tahu? Kali ini kita selesai. Jangan panik. Harus percaya padanya. Hebat sekali, sangat berani, sangat nasionalis sekali. Dulu aku menyarankanmu untuk pergi ke Amerika bersamaku. Aku tidak hanya menolak, tapi juga memarahiku habis-habisan. Apa yang kamu dapatkan untuk hidupmu? Di usia yang seharusnya pensiun, sekarang terpaksa harus bekerja sebagai petugas kebersihan untuk bertahan hidup. Apakah ini balasan dari keyakinanmu? Haha, sangat lucu. Aku hanya melakukan beberapa penyesuaian. Hidupku berjalan lancar. Sedangkan kamu hanya seekor semut. Sudahlah, aku malas mendengar omong kosongmu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dengan menculik anakku? Beritahu aku cara membuat komponen ini. Maka aku akan membebaskan mereka. Begitu aku menguasai cara membuat komponen ini. Roket seharga 40 sen bisa diproduksi massal. Angkatan bersenjata Amerika akan membeli roketku dalam jumlah besar. Saat itu, posisiku akan tak tertandingi. Hahaha. Pak Zhang, jangan biarkan mereka menang. Ayah. Jangan begitu. Diam. Saya bukan datang untuk melihat hubungan ayah dan anak kalian. San Xinming. Kenapa tidak bilang dari awal? Ini kan hal sepele. Ayo. Kenapa? Kenapa kamu sudah setuju begitu cepat? HMPH, saya pikir kamu orang yang keras. Tuan Shen, setiap orang pasti punya kelemahan. Dia hanya bisa patuh. Tuan Shen, bagaimana dengan urusanmu? Tenang saja, setahun lagi saya akan membawamu ke Amerika. Ayo, cari ayah, pergi. Xiao Hai, jangan bertindak gegabah. Pergi. Saya akan melawanmu. Bahkan ayah yang keras pun harus patuh pada kami. Kalian semua masih mau mengacau. HMPH, saya akan tunjukkan siapa yang berkuasa. Kamu yang mulai duluan. Jangan. Xiao Hai, berhenti. Lepaskan anakku. Ayo. Berani-beraninya.
Dengan barang jelek ini mau menakutiku. Yang mau mati, sekarang pergi. Kalian kembali. Bajingan, berhenti. Sampah-sampah ini. San Xinming, hei. Kamu sudah tidak ada jalan mundur. Serah saja kamu. Jangan mendekat, cepat bunuh dia. Ya. Di dunia ini. Anak, ayah. Kenapa pernikahan ini diadakan malam hari? Apa karena ini pernikahan kedua? Apa yang kamu katakan? Pernikahan? Ah. Gimana? Nyaman kan? Baik sekali. Wah, siapa lagi yang kamu buat marah? Masih merasa aku belum cukup menderita kali ini. Siapa kakek ini? Membawa banyak polisi. Ini Menteri Wang dari Kementerian Teknologi. Orang penting yang pasti berkuasa. Lawang, datanglah, minum sedikit anggur pernikahan. Tidak perlu terlalu sopan. Sang Guoshi, masa rahasiamu sudah berakhir. Sudah saatnya. Saatnya dunia tahu kontribusi yang telah kamu buat. Hormat. Senjata berat Zhang Ziguo Selama masa perjanjian kerahasiaan, telah memberikan 239 paten penemuan untuk negara kita. Lu Che mengembangkan rudal Beidou tipe 41 dan kapal induk seberat 10.000 ton. Pesawat tempur generasi ke-8. Menciptakan jutaan lapangan kerja. Membuka pasar bernilai triliunan. Sangat berjasa. Hari ini dengan ini diberikan medali kehormatan tertinggi negara kita. Terima kasih atas kontribusi yang telah Anda berikan. Anda telah bekerja keras. Berapa banyak yogurt yang kamu punya? Ini sudah habis. Ngomong-ngomong, karena suami membawa banyak uang saku. Cium aku saat kita bermain permainan itu malam ini. Kenapa kamu tertawa bodoh? Aku salah menuduhnya. Ternyata ayah pensiunanku adalah orang besar yang sebenarnya.